Halo pemirsa, selama 45 menit ke depan, saya Valentina Melas akan menemani Anda di acara Gema Tabura. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, yaitu Bapak Onesimus Asem, Sarjana Sosial. Selamat datang Pak. Bapak adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Apa kabar Pak? Baik. Oke Pak. Hari ini kita akan membahas banyak sekali hal tentang Dukcapil ya Pak. Apalagi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Kota Sorong pada umumnya tentang Dukcapil. Oke, pertanyaan pertama Pak. Sekarang bagaimana sih cara kerja di Dukcapil? Apakah masih antri seperti dulu atau tidak lagi? Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya yang saya hormati. Ya, Papua Channel yang saat ini mereka undang kami dan kami sampai di studio ini. Yang kedua, warga Kota Sorong yang saya hormati dan saya kasihi. Saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong yang siap selalu dan memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian warga Kota Sorong yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi khusus untuk pelayanan ya di Dinas Dukcapil terkait dengan antrian dan seterusnya, ya jam kerja kami dari jam 8.00 sampai jam 15.00. Untuk terima berkas, ya untuk terima berkas dari jam 8 sampai dengan jam 12.30, ya jam 12.30. Nah, setelah itu kalau berkas sudah oke, setelah itu baru kita lanjutkan kepada loket. Untuk mereka input semua dokumen kependudukan sesuai dengan setiap warga yang datang, dia urus dokumen apa. Nah, setelah itu kalau semua proses input sudah selesai, masuk di media yang berikut, yaitu media verifikasi data tersebut. Apakah data tersebut sudah oke atau tidak? Baru masuk langsung media yang berikut, yaitu sertifikasi. Nah, mereka sudah sertifikasi, kalau semua sudah oke, baru masuk lagi yang terakhir, yaitu cetak dokumen dan diberikan kepada setiap warga yang ada. Setelah itu tempat ini saya sampaikan kepada warga bahwa tidak lagi seperti yang dulu, orang datang di Dukcapil, antrian sampai dengan pagi, hari ini dia urus, setelah itu besok atau lusa atau tula atau 1 minggu atau 1 bulan, baru dia datang ngambil dokumen, itu sudah tidak ada. Ya. Jadi saya sampaikan jelas kepada warga Kota Sorong bahwa sudah tidak ada. Hari ini data lurus dari 24 dokumen, hari ini juga saudara ambil dan bawa pulang. Kecuali, ya ini ada kecuali, ya berkas tersebut atau dokumen yang Bapak Ibu data lurus, ya persyaratannya mungkin masih kurang. Nah, itu perlu harus dikembalikan untuk lengkapi persyaratan tersebut. Setelah itu bawa datang, baru kita proses dokumen Bapak Ibu. Kalau masih ada waktu kita cetak dan bawa pulang. Tapi kalau misalnya sudah terlambat sampai pada jam 3.15.00, terpaksa besok baru datang ambil. Jadi saya sampaikan kepada warga Kota Sorong, sekarang dengan pekerjaan di Dinas Dukcapil ini, kami ini kerja tidak lagi seperti yang dulu. Kami kerja cepat dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga Kota Sorong, agar warga Kota Sorong tidak boleh ada satu yang tercecer dan kelewatan. Harus memiliki status kependudukan, karena memang itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 26 ayat 3 dan seterusnya. Ya, kalau sebagai warga negara yang baik harus datang urus status kependudukan, karena di situ ada 2 hak, yaitu hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, hak kita, ya sebagai warga negara, ya kita menerima semua program yang disiapkan oleh pemerintah. Kewajiban kita harus bertanggung jawab menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh aturan tersebut. Terima kasih. Siap. Berarti sekarang masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu datang pagi-pagi kan, karena sempat masyarakat harus datang subuh, standby mulai dari jam 6 karena antrinya yang cukup panjang ya untuk mengurus dokumen kependudukan. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi karena sudah lebih dipermudah. Nah, masalah belangko KTP yang sering kosong. Iya.
Itu benar-benar kosong atau bagaimana Pak? Iya, jadi khusus belangko KTP ini harus dijemput atau kita bawanya langsung dari Jakarta. Oke. Tidak bisa dikirim oleh siapapun. Oh gitu ya? Kalau di kantor itu, di Dinas Dukcapil, melalui APBD Kota Sorong, dana rutin itu kalau belum cair. Nah, karena di situ ada perjalanan dinas. Kalau tidak keluar, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Ya, karena kita harus berangkat ke Jakarta, tiket pesawat, dan lain sebagainya, hotel yang kita tidur, makan, kita urusan di sana, setelah itu kita kembali lagi sampai Sorong. Tetapi kalau perjalanan dinas itu lancar tiap triwulan itu keluar, warga Kota Sorong tidak usah khawatir masalah KTP maupun dokumen-dokumen yang lain, termasuk KIA. Siap Dinas Dukcapil melayani Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sekarang hari ini dokumen Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil lebih khusus kepada KTP dan KIA lengkap. Kami siap untuk melayani Bapak Ibu dan saudara 1 bulan ke depan. Kalau mudah-mudahan minggu depan ini perjalanan dinas keluar, kami akan berangkat ke Jakarta dan kita jemput KTP, akan kita bawa ke Sorong. Kalau untuk KIA sudah lebih cukup. Berarti untuk hari ini dan beberapa hari ke depan ready ya Pak? Ya. Oke, siap. Oke, masalah KIA, apakah itu semua anak-anak wajib punya? Ya, terima kasih. Untuk KIA, kami informasikan dan kami himbau sekaligus untuk warga Kota Sorong yang punya anak 0 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Itu wajib hukum harus memiliki kartu identitas anak atau yang disebut dengan KIA. Kenapa ini menjadi penting? Agar anak-anak kita itu betul-betul database-nya itu masuk supaya diperhitungkan oleh negara. Kenapa diperhitungkan oleh negara? Supaya mereka punya hak-hak itu dijamin oleh negara. Ya. Setelah itu yang berikut, manfaat ya. Yang berikut, anak-anak ini masuk di TK, SD, PAUD, SD, SMP dan seterusnya. Itu mereka harus daftar itu dengan kartu keluarga, dengan akte lahir sekaligus dengan KTP anak atau KIA tadi. Mereka harus daftar. Nah, setelah itu yang berikut, anak-anak ini harus kita buka mereka punya rekening di orang tua, buka rekening di bank. Supaya uang mereka punya biaya sekolah, biaya kesehatan dan lain-lain itu tersimpan tersendiri. Jangan uangnya campur aduk dengan orang tua punya uang. Nanti salah manfaatkan dan salah gunakan. Ini himbauan saya selaku kepala dinas. Terima kasih. Oke. Lalu dalam waktu belum sampai seminggu ya kayaknya, atau sudah seminggu nih, dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong sempat membuat kegiatan di Universitas Victory ya? Ya, terima kasih. Jadi Victory ini saya atas nama pribadi selaku kepala dinas saya sampaikan jempol, sekaligus saya sampaikan ucapan terima kasih, dan boleh kampus-kampus yang lain, akademi-akademi yang lain kalau boleh sama dengan Victory Sorong. Kenapa? Mereka sudah kerjasama dengan kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Agar kami dari dinas kita akan turun kepada warga yang disebut dengan pendidikan kependudukan. Pendidikan kependudukan ini kami dari Capil kita turun langsung ke kampus yang bersangkutan. Bukan hanya terbatas pada kampus, warga-warga yang ada di sekitar kampus itu. Kenapa? Supaya kita berikan pelayanan kepada anak-anak mahasiswa, anak-anak yang kuliah di situ. Mungkin belum ada KTP, mungkin belum ada kartu lain-lain yang dia miliki, yang harus dia butuhkan. Kita turun langsung untuk berikan pelayanan kepada mereka di tempat. Setelah itu warga-warga yang ada di sekitar situ juga kita akan berikan pelayanan. Apalagi yang lebih penting lagi, yang lebih penting di situ misalnya ada yang berkebutuhan khusus, mereka yang cacat dan lain sebagainya. Tidak mungkin dia datang ke Dinas Dukcapil yang jauh sana. Terus di sana kan warga juga dari daerah lain yang langsung datang. Lebih baik kita turun saja di situ, kita mengatasi ya semua permasalahan yang mereka hadapi. Setelah itu dokumen kita cetak, dan dengan adanya dokumen itu dia sudah ambil, ya dia sudah tidak sibuk lagi datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Jadi MOU yang
Victory bekerja sama dengan kami ini, ya ini kami secara pribadi atas nama pemerintah daerah maupun Kementerian Dalam Negeri kami sampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kerjasama ini saya harap juga di tempat-tempat lain juga sama. Kami juga program kerja jemput bola atau yang disebut dengan kerja sagu ini Sabtu Minggu kami bukan baru lakukan. Kami sudah lama sudah laksanakan dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Yaitu gereja-gereja satu Sorong ini seluruhnya saya sudah turun. Kita sudah rekam sekolah semua, SD, SMP, termasuk SMA Sorong ini hampir sebagian besar kita sudah turun semua untuk lakukan perekaman di tempat, dan kita cetak mereka punya dokumen dan kartu keluarga. Dan ada juga masih SMA yang belum, SMP yang belum, SD yang belum, kita rencanakan ke depan untuk kami akan turun. Tapi sekarang ini dana DAK itu sudah ditarik oleh pusat, ya, ditarik oleh pusat, dan kami sudah tidak ada sumber dana lain untuk kita turun laksanakan program jemput bola. Nah, dari pusat sudah menyurati kepada kepala daerah dalam hal ini Bapak Wali Kota Sorong harus dianggarkan melalui APBD agar kami bisa laksanakan program jemput bola untuk kita berikan pelayanan kepada warga-warga yang ada di sekitar situ, supaya jangan mereka datang di Dinas Dukcapil terlalu jauh, ya, terus mengurangi beban. Mereka punya uang taksi atau uang seharusnya mereka beli ikan, sayur dan sebagainya, mereka kasih keluar karena mereka datang di Dinas Dukcapil. Jadi kita ini harus turun ke depan, ke tempat, ya, kita memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang ada, memberikan kemudahan kepada mereka supaya mereka juga dapat status kependudukan. Terima kasih. Berarti program jemput bola ini program nasional, ya Pak? Program nasional, nanti kegiatannya itu yang kami sudah buat tadi, Bang, ya? Sagu. Nah, setelah itu yang berikut lagi, kemarin kami sudah launching tahunnya 2021 kemarin kita launching Honai Mace tadi. Honai artinya rumah, Mace artinya mari cetak. Kita jadikan Distrik Sorong Timur sebagai pilot proyek. Oke, itu program apa, Pak? Sama, ini kan inovasi. Cuman beda ininya. Ya, inovasi semua. Itu inovasi Honai Mace. Kalau yang program jemput bola Sagu ini kita hanya turun kerja saja pindah-pindah. Tapi kalau Honai Mace itu langsung kita siapkan tempat. Kami di sana warga datang urus dokumen di Dinas Dukcapil, tapi cetaknya itu diambil di sana. Ambil langsung di distrik. Sekarang kan kita jadikan Distrik Sorong Timur sebagai pilot proyek yang kita mulai dan kita sudah launching. Tapi sampai hari ini kenapa kita tidak menindaklanjuti? Karena kita tidak ada APBD Kota Sorong untuk membantu kami, untuk kami beli kertas, kami beli printer, dan kami beli komputer untuk kita bisa perintahkan pegawai ini turun melayani warga yang ada di sekitar situ, supaya jangan datang jauh-jauh di sini. Dan saya rencanakan kalau pemerintah dukung APBD kepada kami atau sumber dana mana saja kepada kami, 10 distrik ini saya akan launching. 41 kelurahan ini saya akan launching semua. Tidak usah warga datang ke Dinas Dukcapil, seluruhnya ada di situ. Tinggal datang urus, input selesai, cetak dokumen dia terima di sana. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak Osenimus, kita akan lanjut setelah break berikut ya. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut.